Setiap 3 detik ada satu orang dari Gen Z yang burn out karena beban tekanan medsos, kerjaan, atau FOMO yang tak pernah berhenti. Tapi gue punya rahasia buat kalian. Sesuatu yang udah dipakai para CEO di Silicon Valley dan atlet NBA buat tetap waras di tengah kegilaan ini, yaitu Stoicism. Stoicism itu nggak cuma filosofi kuno buat kakek-kakek. Ini survival kit yang relevan buat kita yang hidup di era TikTok sekaligus hustle culture. Pernah nggak kalian mikir gimana Marcus Aurelius yang 2000 tahun lalu nulis Meditations dengan tinta dan pena bisa lebih relevan daripada Elon Musk? Ingat, Stoik itu bukan soal menolak emosi, melainkan soal mengendalikan dan memahami emosi itu. Bayangin, filosofi Stoik ngajarin kita satu hal simple. Kalian cuma bisa kontrol 2 hal, yaitu pikiran dan tindakan kalian, sisanya itu noise. Tokoh-tokoh seperti Seneca dan Epictetus pernah bilang, kalau kalian bisa ngendaliin diri, kalian udah setengah jalan menuju kebebasan. Bahkan, data dari survei Harvard 2023 nunjukin 72% milenial dan Gen Z yang ngejalanin prinsip Stoik memiliki tingkat stres 30% lebih rendah daripada teman-teman mereka. Jadi, buat kalian yang ngerasa terjebak dalam tekanan yang nggak ada habisnya, Stoicism bisa jadi peta jalan menuju ketenangan. Di tengah dunia digital yang terus nabrak kalian dengan notifikasi dan update instan, Stoicism punya 3 prinsip utama biar kalian tetap fokus dan tenang. Prinsip 1, the dichotomy of control. Misalnya, kalian mungkin marah karena gebetan ghosting atau karena tiba-tiba kena PHK. Ingat, yang bisa kalian kontrol itu cuma respon kalian sendiri, bukan apa yang terjadi di luar sana. Fokus ke hal-hal yang bisa kalian ubah, itulah kunci ketenangan. Prinsip 2, premeditatio malorum, visualisasi negatif. Coba bayangin skenario terburuk yang mungkin terjadi. Bukan buat bikin kalian stres, tapi supaya kalian lebih siap menghadapi risiko dan kegagalan. Seperti kata Nassim Taleb, makin kalian dipukul, makin kalian tahan. Latihan ini bikin kalian jadi anti-fragile. Prinsip 3, amor fati, cintai takdirmu. Saat kalian gagal interview kerja atau putus cinta, terima itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Nietzsche pernah bilang, jadilah seperti api yang makin ditiup angin, makin besar kobarnya. Dengan mencintai takdirmu, kalian belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang. Gue tantang kalian untuk coba jalani 24 jam ala Stoik. Pagi, mulai hari dengan meditasi 10 menit, tanpa cek HP, tanpa notifikasi. Siang, nikmati makan siang tanpa gadget, ngobrol langsung dengan teman secara real. Malam, tulis 3 hal yang kalian syukuri hari ini. Nggak cuman itu, Stoicism juga ngasih trik praktis buat hadapi dunia digital yang toksik. Hack 1, the 5-second rule. Sebelum kalian bales DM kasar atau komentar negatif, hitung pelan. 5, 4, 3, 2, 1, lalu tanyain, apa ini worth it buat energi gua? Biarkan emosi kalian tenang dulu. Hack 2, digital memento mori. Pasang wallpaper HP kalian dengan kutipan Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Setiap kali kalian buka HP, itu jadi pengingat kalau hidup itu singkat dan setiap momen punya arti. Hack 3, the enemy is your teacher. Kalau ada yang benci atau nyerang kalian, anggap itu sebagai pelajaran. Seperti kata Seneca, musuh terbaik adalah guru terbaik. Gunakan kritik sebagai cara untuk mengasah diri. Di dunia yang penuh distraksi, kalian punya 2 pilihan. Jadi korban keadaan atau jadi pejuang yang bisa ngendaliin reaksi kalian. Stoicism bukan tentang menolak emosi, tapi tentang mengendalikannya. Kalian nggak bisa mengontrol semua yang terjadi, tapi kalian bisa mengontrol cara meresponnya. Mulai sekarang, ambil 1 langkah kecil. Meditasi 10 menit setiap hari. Baca buku Stoik minimal 15 menit. Tulis jurnal tiap malam, karena pada akhirnya kalian adalah arsitek pikiran kalian. Otak itu bukan sekadar organ,
tapi alat untuk ngubah dunia, dimulai dari diri sendiri. Kalau dunia makin bising, ingat, ketenangan adalah kekuatan tertinggi. Nggak perlu jadi sempurna, cukup konsisten dan terus berusaha. Jadi, apa langkah pertama yang bakal kalian ambil buat menerapkan stoic mindset di hidup? Tulis di komentar dan ajak 3 teman kalian buat ikut tantangan 7 hari ribut otak ala stoik. Like, share, dan subscribe ke Kode Masa Depan, tempat di mana kalian belajar menguasai diri di tengah kekacauan. Karena ingat, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Begitu Marcus Aurelius menutupnya, dan itu adalah kekuatan sejati. Semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk mulai mengambil langkah kecil menuju hidup yang lebih fokus dan bermakna. Apa langkah pertama kalian? Let's talk in the comments.